أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد jamaah sidang majelis salat subuh Masjid Al-Fatah yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, kembali Allah mudahkan berkumpul kita di sini di masjid yang mulia ini, yang semoga Allah jaga tempat ini, Allah jadikan sebagai peredam kemuliaan yang ada di Pulau Bali ini. Masya Allah. Jamaah yang Allah muliakan, kita akan coba membahas sebuah bahasan yang berkait tentang tauhid. Ada apa dengan tauhid? Karena jujur belakangan ini orang kalau sudah bicara tauhid seperti gatal telinga, seperti orang yang bicara bid'ah. Padahal kalimat-kalimat ini terlontar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana dulu orang-orang jahiliyah waktu diutus Nabi, mereka sudah kenal Allah. Orang jahiliyah sudah kenal Allah. Maklum, kita tahu. Ya, kita tahu yang menjadi khilaf antar ulama pasca Nabi sebelum diutusnya Rasul. Bahkan beliau memiliki seorang ayah yang bernama Abdullah. Bahkan kita tahu sekali bahwa beliau punya sahabat juga Abu Bakar yang namanya Abdullah. Kita tahu yang namanya Abu Hurairah sebelum masuk Islam namanya siapa? Abdurrahman bin Sahal. Ini nama-nama Islam, betul. Antum kan kenal cuma Abu Bakar saja, sahabat Nabi. Dia punya nama asli. Abu Bakar As-Siddiq namanya Abdullah bin Abi Kuhafa. Kita kadang-kadang lakop yang kita pahami nih. Nama aslinya enggak. Contoh lah, yang paling gampang lagi. Kita ini kan orang Indonesia. Mazhab kita Syafi'i, betul? Setuju gak kita Syafi'i? Saya Syafi'i. Tapi kalau saya tanya balik, siapa yang tahu nama Imam Syafi'i? Bingung. Ya Syafi'i. Kan dia punya nama. Imam Syafi'i ini punya nama. Lakopnya Imam Syafi'i. Namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Syafi'i nama kakeknya. Terkenalnya dengan nama kakeknya ini. Antum pernah baca buku Imam Syafi'i? Emang nulis buku dan begitu bahasanya. Jadi banyak di antara kita ini cuma ikut-ikutan gak ngerti. Ketika bicara tauhid banyak sekali. Ini Indonesia ini kan pasar bebas Pak Bu. Pasar bebas. Ajaran apapun produk luar negeri asal pintar dikemas nyampe ke negeri kita diterima. Jangan kata bicara sekedar agama, nabi palsu aja ada terus. Di Indonesia ini yang belum lama si Ahmad Musodek tuh, guru pelatih bulu tangkis jadi nabi. Di Indonesia ada itu. Sebelumnya perempuan jadi Jibril tuh. Zilia Edan itu.
Ada aja pengikutnya. Heran, hebat polisi Indonesia bisa nangkep Jibril. Dan uniknya Jibril haid. Waduh, ini Indonesia Masya Allah nih. Makanya kalau kita nggak punya dasar, khawatirnya terjebak dalam kesesatan. Apa sih fungsi tauhid, Ustaz? Oh iya, bahkan dasar agama adalah tauhid. Dan kita berbangga sebagai bangsa Indonesia. Negeri kita ini negeri yang bertauhid. Selain memang Indonesia merdeka atas berkat rahmat Allah, betul. Indonesia merdeka atas berkat rahmat Allah. Ini tertulis kok. Yang dapat rahmat cuma orang Islam. Jadi karena ada orang Islam, Allah merdekakan ini Indonesia. Ulama-ulama dulu pun membuat, karena tuntutan saat itu negeri kita ini dipandang demokrasi, maka dibuatlah landasan dasar berbentuk Pancasila, di mana sila pertama apa? Ketuhanan yang maha, yang esa kan Allah, betul. Mana ada agama lain selain Islam esa, mana ada? Yang esa ya Allah. Silakan di Indonesia beragam jenis agama, silakan. Tapi bisa gak mengesahkan Tuhannya, mentauhidkan? Tauhid itu esa. Dulu ada yang bertanya kepada Syekh Ali Hasan tentang makna tauhid, berkait dengan ayat yang dikatakan Qul huwallahu ahad. Syekh, kenapa Qul huwallahu ahad, bukan Qul huwallahu wahid? Sementara kan di dalam kamus bahasa Arab ahad dengan wahid sama-sama satu artinya. Kenapa yuqalu qul huwallahu ahad wa laysa qul huwallahu wahid? Saya ini senyum sambil mengatakan, ya akhi, la syai'un ba'dal ahad walakin ba'dal wahid isnain salasa arba khams. Tidak ada lagi setelah yang ahad. Tapi kalau sudah pakai bahasa wahid, pasti yang kedua isnain, salasa, arba seterusnya. Ay maknanya liwahidillah wa liwahidin kun wahidan. Untuk yang satu Allah esakan. Maka kita punya syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Ini namanya akidah. Enggak bisa ditawar nih. Anda mau ngaku Islam apa aja silakan dah di Indonesia. Beragam nih, karena main bahasa. Bahasa kita ini ragam. Kalau kita nggak paham dengan betul, kacau. Secara umum yang Allah sudah patenkan di Al-Maidah ayat 3 dan kita setuju. Tanpa khilaf kita mengatakan bahwa walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada ayat ini. Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ambil contoh manusia, tempatnya salah. Tapi kalau Rasul maksum, orang yang Allah hapuskan salah yang lampau dan yang akan datang. Maka tidak layak kecuali Nabi Muhammad lah yang menjadi contoh. Itu pun rekomendasi Allah. Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada contoh yang terbaik pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sampaikan Islam ke tengah-tengah orang jahiliyah, kita juga tinggal di negeri yang mungkin masyarakatnya mayoritas jahiliyah, betul. Walaupun jahiliyah yang dimaksud di sini bukan jahiliyah zaman Rasul. Karena kullu amrin jahiliyah tahta qadamaini mawdu'ah. Kita berkeyakinan Nabi benar bersabda, seluruh perkara jahiliyah di bawah telapak kakiku musnah. Jangan pernah lagi ngomong jahiliyah, istilah zaman jahiliyah. Ustaz, saya ini baru hijrah, Ustaz. Saya baru taubat. Ya kalau hitung-hitungan bulan ya masuk bulan ke-6 lah ini, Ustaz. Dulu waktu saya masih zaman jahiliyah, tua itu. Tua itu orang. Berarti zaman Rasul dong. Ya Allah, jahiliyah yang dimaksud di sini jahiliyah yang tidak zaman Rasul. Ya, Rasul diutus zaman jahiliyah. Lihat cara beliau mendakwakan manusia, lihat.
adanya proses dalam pemahaman. Lawang orang rusak aja proses, bener juga pakai proses. Ini kan kita kadang-kadang kan baru belajar dikit pengen jadi Allah pakai ilmu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kan sulap kalau begitu. Itu ilmunya Allah. Kalau kita nggak belajar tauhid, nanti ilmu Allah manusia ada yang merasa bisa. Dan di negeri kita banyak berujung pada kalimat manunggali kaula Gusti, betul? Akhirnya orang merasa kalau sudah dalam agama ini enteng badan, bisa jalan di air. Ini kan ilmu cebong, betul? Bisa jalan di ujung pohon bambu, siluman bajing. Bisa terbang seperti Gatot Kaca, masuk ke dalam tanah Antareja. Petuahnya sakti melebihi Nabi, Semarngi Cuanta. Waduh, ini kalau nggak dilurusin ini nanti banyak agama yang mirip-mirip. Padahal agama Indonesia, agama Islam ya seperti yang dibawa Nabi. Kita nggak pengen Islam pakai embel-embel. Bicara nanti kita berorganisasi, silahkan. Negeri ini negeri demokrasi yang ada organisasinya. Urusan Anda lah. Lawang kita bangga kok pernah punya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ini pendiri Nahdlatul Ulama. Muridnya terkenal tuh Jenderal Kiai Haji Nur Ali, jenderal penghafal Quran itu, yang mengusir Belanda antara Kerawang Bekasi. Masya Allah. Disaksikan Ustadz Khairul Anwar. Orang Indonesia harus tahu nih, jangan cuma baca puisinya doang. Kerawang Bekasi, emang dari dulu Kerawang Bekasi, Tambun, betul ya? Bukan cuma judul sajaknya, dalamnya dong lihat. Di atas tulang-tulang yang berserakan disaksikan dengan kalimat pernah ada bangkai-bangkai pejuang antara Kerawang Bekasi untuk melawan kafir Belanda. Dipimpin seorang kiai hebat bernama Haji Nur Ali. Jadi jalan Haji Nur Ali itu gede banget tuh. Masya Allah. Lihat. Kita pernah punya Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Bangga. Dan silsilahnya sampai ini. Kalau antum baca buku sejarah, api sejarah. Ini Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ini satu rumpun, sekeluarga. Yang satu mendirikan Muhammadiyah, yang satu mendirikan Nahdlatul Ulama. Bahkan mereka satu sekolah. Ini perlu dipahami dengan ilmu. Kiai Haji Ahmad Dahlan punya murid yang namanya Jenderal Sudirman. Jenderal penghafal Quran, ulama hebat dari Rembang. Terkenal. Cuma kemarinya kita kayak kaum Nabi Nuh, pakai dibikin patung. Nabi Nuh begitu zaman dulu tuh. Orang-orang hebat dibikin patung-patungnya tuh dalam rangka mengenang. Awalnya mengenang. Cuma kalau 100 tahun, 200 tahun akhirnya orang gulu. Patung Jenderal Sudirman nengok, malah balik lagi begitu. Terjebak dalam kesyirikan. Ini kasus ini pernah ada zaman Rasul. Beliau-beliau ini mendirikan organisasi tersebut untuk melawan Belanda. Yang paling baru Hasan mendirikan Persis itu. Hasan Bandung mendirikan Persis. Itu organisasi yang dibuat untuk apa? Untuk menasihati Bung Karno yang terkontaminasi fitnah komunis Cina. Jadi memang prosedurnya begitu. Tapi mereka enggak mengatasnamakan agama. Itu organisasi, itu cara. Makanya nggak ada ceritaan yang namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan berbisik, yuk kita berantem sama NU, nggak ada. Kata orang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, no sikat no sama dia, nggak ada begitu. Lawang mereka berilmu, mereka tahu sekali ayatnya sudah baku. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-dina. Kita mau robeknya ayat. Di Al-Maidah ayat 3 tegas dikatakan al-yaum, pada hari ini. Yaumnya pakai alif lam loh.
Dalam bahasa Arab jelas harinya. Yang dimaksud haji wada. Haji yang pertama dan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan ayat ini, dan ini ayat-ayat terakhir di hayat Rasul. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa tamamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam din. Artinya pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agama ya Muhammad. Agama telah sempurna. Yang bilang sempurna siapa? Allah. Allah yang punya agama. Yang seluruh nabi agamanya Islam. Al-anbiya dinuhum wahid. Seluruh nabi agamanya satu Islam. Cuma ada ayat yang mengatakan walikullin ja'alna sir'atan wa minhajan. Tapi pada setiap nabi dan rasul diajarkan cara beragama. Agamanya Adam Islam, cuma belum 5 waktu sholatnya. Agamanya Nuh Islam, cuma belum ada Ramadan puasa 30 hari. Agamanya Nabi Isa, Nabi Musa, semua sama, cuma syariatnya beda. Makanya kita kudu nyontoh nih. Nabi kita siapa? Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allah bilangin supaya enggak ngelebar, walaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri toladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Karena kalau enggak nanti kita nyontoh yang enggak. Menjadi sebuah konsekuensi. Yang namanya syariat itu, yang namanya hukum itu punya rukun. Rukun yang pertama ikhlas hanya untuk Allah. Dan rukun yang kedua ittiba, mencontoh hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nggak nyontoh Rasul, kacau dah. Contoh yang paling gampang aja dah, paling gampang nih. Ini kita nggak ngomong fikih ya, cuma contoh aja. Orang sholat, betul. Ini kan sholat kan ada rukunnya. Salah satu rukun sholat itu niat. Bicara nanti niat diucap sama enggak khilaf. Kita bicara niat aja dah. Berdiri menghadap kiblat. Kemudian ada rukun yang namanya takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu rukun tuh. Kalau dikerjakan, ya kalau nggak dikerjakan, batal sholatnya, betul. Boleh gak sholat tanpa takbir? Ya nggak boleh, harus. Kita lihat dah, nih takbir yang ada di masyarakat nih, takbir yang ada nih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada yang begini. Alhamdulillah ya. Itu macam-macam. Udah berapa model takbir? Nabinya berapa? Mungkinkah Nabi yang satu mengajarkan macam-macam takbir? Sementara ini rukun, mungkin tidak. Begitu aja bahasanya. Ya tidak mungkin, Ustaz. Kalau tidak mungkin bagaimana? Beliau yang mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Gimana ngelihatnya, Ustaz? Beliau kan sudah wafat. Ada hadis. Ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan lain-lain. Di mana mereka mencatat ada yang namanya hadis, ucapan, tingkah laku, keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkait dengan Al-Qur'an, surat Al-Hasr ayat 7. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Artinya apa? Apapun yang datang dari Rasul, ambil. Apapun yang dilarang, jauhkan. Sekarang beliau perintahkan amr. Wa kullu amrin fil Islam wajib. Dalam ilmu usulul fiqh, setiap perintah hukumnya wajib. Maka Nabi perintahkan, sallu. Salatlah kalian, salatlah. Khudhu anni manasikakum. Ambil cara haji kalian. Beliau pun katakan, ma kharaja minni illa haq.
Tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali yang hak, kata Rasul. Tambah ayat lagi, li'annahu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi enggak berkata kecuali wahyu. Udah dah, kita enggak bisa komplain sama beliau udah. Beliau mengatakan la nabiyya ba'di, tak ada nabi lagi setelahku. Sampai kapanpun tolak nabi palsu. Itu prinsip. Nah, dalam Islam ini ditekankan tentang tauhid la ilaha illallah. Ada persaksian asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi la ilaha, tidak ada ilah. Bukan cuma sekedar Tuhan ya. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Lebih dari tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada ilah, la ilah. Namanya nafi, illallah, isbat kata ulama. Sehingga la ilaha illallah punya dua rukun. Rukun yang pertama namanya nafi. La ilaha nafi. Hapus Tuhan. Illallah tetapkan hanya Allah. Kayak orang mau masuk Islam, mu'alaf. Kalau dia mau bersyahadat kudu diajak ngobrol dulu. Jangan keluar masuk Islam enak aja, ntar dulu. Ente mau masuk Islam bro, insya Allah. Yakin. Apa penyebabnya tanya dulu. Ya saya nggak tenang aja jiwa saya. Dalam agama yang lampau saya pengen kembali ke agama yang benar ini. Makanya saya yakin sekali. Kamu harus nggak yakin dulu sama yang dulu. Hapus dulu tuh. Insya Allah saya hapus. Nah baru illallah. Konsekuensinya tetapkan hanya Allah. Maka sampai kapanpun nanti kamu nggak boleh meminta kecuali kepada Allah. Karena yang namanya manusia ini dari zaman dulu sebelum ayat turun juga udah ada. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Wa minan nas, ada sebagian manusia, enggak semua, sebagian. May yattakhidhu min dunillahi andadan, yattakhidunya mudhari', continuous tense. Dari dulu sampai sekarang sebagian manusia ada aja gitu loh. Yattakhidhu min dunillahi andadan, yang mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Di mana dia mencintai Tuhan tersebut seperti mencintai Allah. Iya. Dia cinta sama pekerjaan. Waduh, kalau urusan ke kantor pasang beker. Urusan sholat enggak pernah pasang beker. Ya, ini masjid kalah sama kantor. Kalau urusan sholat sedapatnya baju dah. Hanger dah. Udah 3 hari gantung tuh baju. Dia sendiri nyium. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Udah kirim makanan baunya beda udah. Tapi kalau urusan ketemu orang, Pak, ini tamu Pak. Bilang lagi sholat, tunggu sebentar. Bapak salin dulu. Udah gini rapi Pak. Yang gak enak, orang penting. Lihat tadi sama Allah gak apa-apa. Ini tamu kayak Tuhan nih. Begitu juga orang nyari uang, banting tulang, kerja lembur, bagai kuda, lupa orang tua katanya. Terus sekarang bilang begitu tuh, banting tulang. Nanya rezeki sama Ustaz Cacat, biar gampang rezeki doanya apa? Nanya. Masya Allah, sampai betul-betul semangat banting tulang. Untuk urusan nyari uang, waduh, sampai lupa saudara, lupa orang tua. Ini yang namanya sholat. Innalillah. Ini ada. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dia mencintainya sama dengan mencintai Allah. Dulu 50-50 saja dibilang kafir sama Rasul. Ini malah nggak sempat sholat. Masya Allah, ini orang sebelum jadi hebat kayak sekarang susah hidupnya. Temennya semua marbot. Masjid mana yang dia nggak tahu.
Semuanya dia tahu. Itu handphonenya isinya nama Ustadz, WST titik banyak. Zaman susah. Sekarang dia sudah kaya. Sampai marbot pada nanyain si Fulan kemana sih nggak nongol-nongol, sibuk dia sekarang. Saat ketemu, bro lu nggak sholat, aduh nggak sempet deh. Allah juga paham. Allah juga paham. Ente yang nggak paham Allah. Sibuk untuk urusan dunia ya Allah, mata'ul gurur. Emang meninggal kita mau bawa apa? Luaskan tanahmu, tinggikan gedung bangunan yang kau miliki, perbanyak garasi dengan mobil dan motor. Emang ada mayit bawa sertifikat? Tuh agak beda tuh mayit kayaknya yang ngempit sertifikat. Oh enggak ada. Oh ini bikers nih, mayitnya bawa BPKB, mayit STNK. Enggak ada. Ya, ini yang namanya mayit sudah enggak bawa apa-apa. Lihat, enggak cukup pelajaran. Semua bakal ditinggalkan. Kan ada waris. Abu Bakar manusia paling mulia setelah Rasul, ya, bahkan meninggal tanpa warisan. Karena hukum waris itu solusi yang ditawarkan, bukan tujuan. Kalau bisa sebelum meninggal selesai. Tapi kalau keburu meninggal kita nggak tahu kapan mati, berlaku hukum waris. Bukan target itu punya waris, bukan waris fitnah. Cuma kalau kita nggak tahu kapan kita meninggal, Allah wafatkan kullu nafsin dha'iqatul maut wala tadri nafsu fi ayyi ardin tamut. Karena tak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia bakal diwafatkan. Nggak ada yang tahu. Penting sekali. Nah, asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha nafi illallah isbat. Rukun dan memiliki 7 syarat kata ulama. Orang pengen kenal Allah, pengen mentauhidkan Allah, sampai dikatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman asyaddu hubban lillah, lebih mencintai Allah. Kenapa? Dia kenal Allah. Bagaimana dia kenal? Seperti orang sholat, betul sholatnya cuma nggak sah. Kenapa? Wudunya rusak. Bahkan Nabi mengatakan ada orang yang 60 tahun sholat, 60 tahun sholat, Allah batalkan semua sholatnya. 60 tahun. Kita berapa tahun? Ana 2 minggu Tat. Ana masuk tahun ketiga Tat. Tahun kelima. Ada gak yang 60 tahun sholat? Jarang. Umur 60 banyak, 80 banyak. Tapi kalau 60 tahun full sholat jarang. Ini orang 60 tahun sholat kata Rasul, Allah batalkan. Berkait dengan ayat yang dikatakan wujuhu yawma idzin khasi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari la yusmin wa la yughni min ju'. Ada muka yang tertunduk malu di hadapan Allah nanti. Amilatun nasibah. Dia beramal soleh cuma dimusnahkan. Allahu Akbar. Ini orang sholat bukan tidak. Kenapa ya Rasul? Dia baguskan ruku, dia rusak sujudnya. Dia baguskan sujudnya, dia tinggalkan rukun pada rukunya. Bahkan banyak orang yang sholat wudunya berantakan. Contoh yang paling gampang sajalah. Wudu punya rukun tidak? Boleh gak kalau rukunnya dihilangkan? Gak. Apa rukun wudu? Al-Maidah. Famsahu biru'usikum. Salah satunya, basuhlah kepalamu. Mana yang dibilang kepala? Basuh kepala hukumnya apa? Wajib. Mana yang dibilang kepala? Semua yang ditumbuhi rambut ini kepala. Tapi kalau udah gak ada rambutnya berarti bukan kepala. Gak begitu bahasanya. Itu mah korosi lain lagi ya. Dulu kan pernah ada rambut di situ ya. Gimana basuh rambut? Nah, ulama ajarkan basuh rambut. Dan telinga masuk bagian kepala. Namanya basuh kepala. Cuma berapa banyak orang yang basuh kepala cuma geser kopiah. Hadhi jabha laisa ra'sun. Ini jidat bukan kepala. Lain lagi ra'sun jabha beda. Famsahu biru'usikum, basuh kepalamu.
Memang pendapat Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, kalau orang membasuh lebih dari setengah pada bagian kepala sah. Jadi kalau memang mungkin air kurang, ya basuh setengah kepala sah, kata beliau. Itu pendapat. Tapi bukan berarti kalau banyak air tetap setengah juga. Ini kan kadang-kadang kalau kita lihat hilaf mazhab kan begitu. Imam Malik bilang kalau wudhu sekali-sekali. Kata Imam Syafi'i 3 kali. Ini Imam Syafi'i kan muridnya Imam Malik bin Anas. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi kalau antum buka sejarah mazhab itu seperti itu. Kenapa Imam Malik kok berbeda sama Imam Syafi'i, Ustaz? Imam Malik ini kalau wudhu sekali karena memang beliau terkenal dengan nama Imam Darul Hijrah. Imamnya Madinah. Jadi di Madinah itu memang kagak ada air. Air ngandelin dikirim dari Mekah. Ada oase-oase ada, cuma terbatas. Tempat subur ada, cuma nggak sebanyak kebutuhan masyarakat. Maka Imam Malik yang tinggal di negeri yang susah air berijtihad wudhu sekali-sekali. Imam Syafi'i bilang 3 kali. Imam Syafi'i tinggal di mana? Mesir, dekat Sungai Nil, airnya banyak. Nah muridnya Imam Ahmad berkesimpulan kalau sekali bersih cukup, 3 kali belum bersih boleh lebih, pendapat. Makanya saya kadang-kadang suka pegel juga tuh, orang taunya Madinah banyak air, padahal kiriman sekarang dari Mekah. Atau beberapa tempat ada cuma nggak sebanyak yang dibutuhkan. Makanya kalau ada ustazah nyanyi di masjid, Siti Aisyah mandi di kali, rambutnya basah. Saya bilang di Madinah mana ada kali, belum pernah ke sono nih orang ini. Kita suka lebay kadang-kadang. Ya, itu mazhab seperti itu. Imam Syafi'i bilang inni uhibul qunut, aku menyukai kunut. Beliau pakai kunut. Imam Malik tidak, malais, nggak ada permasalahan. Nah, Nabi Muhammad melakukan sholat malam. Kalau Ramadan namanya tarawih. yakni 11, 13, 8 dengan 3 witir, 10 dengan 3 witir. Zaman Umar bin Khattab, beliau melihat orang melakukannya 23. Beliau pun membiarkan. Kenapa? Karena pemahaman para sahabat yang namanya tarawih minimal 11, maksimal tak terhingga. Cerdas loh. Kita berantem tiap Ramadan. Kita ini anak gang 11, dia anak gang 23. Oh, maksud. Kita nggak berilmu. Kita nggak berilmu. Nah, butuh mendalami ini. Nanti ada di konsekuensi wa anna Muhammad Rasulullah. Setelah kita paham tentang la ilaha illallah, tahu nafi wal isbat, tahu syaratnya 7, yakni ilmu, yakin, ikhlas, jujur, mahabbah, cinta, ingkiyat dan qabul. Nggak bisa orang mentauhidkan Allah tanpa ikhlas, nggak bisa. Ikhlas yang dimaksud apa? Ya ini betul-betul wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini orang dikatakan kafir. Kenapa? Karena mereka diperintahkan buat mengikhlaskan agama hanya Allah, dia tidak bisa. Lihat, dia belum berilmu, dia nggak yakin. Iya, makanya landasan pertama ketika mengatakan syarat la ilaha illallah, orang harus berilmu. Ilmu tentang apa? Tentang Allah, Nabi Muhammad, Islam. Ini kan kita hidup di masa di mana orang ngaku hamba Allah tapi nggak hafal nama Allah. Ini zaman di mana orang mengaku sebagai umat Muhammad tapi nggak pernah tahu 4 konsekuensi cinta dengan Nabi Muhammad. Bahwa kami akan bela Nabi Muhammad, harus jihad. Kalau Nabi Muhammad dihina, wajib. Karena jelas kita mencintai Nabi Muhammad. Kami cinta Nabi Muhammad, kami juga cinta. Apa bukti cinta kamu sama Nabi Muhammad? Saya ngoleksi kasetnya Cinta Rasul. Bukan begitu dong. Bukan begitu. Cinta tuh konsekuensinya jelas 4. Ta'atuhu fima amar. Yuk belajar mentaati perintah Nabi Muhammad. Kalau Nabi katakan sallu kama ra'aitumuni usolli, ayo belajar. Bagaimana lihat cara sholat Nabi?
Disaksikan sama Aisyah radhiyallahu anha istrinya, disaksikan sama Anas bin Malik sahabat-sahabatnya, sama Abdullah bin Umar, sama Muaz bin Jabal yang sholat di samping beliau, sama Abdullah bin Abbas. Disaksikan, lihat dalam buku sifat sholat Nabi. Ternyata kata ulama, 1 rakaat sholat yang kita lakukan dari mulai niat, menghadap kiblat, takbir, kemudian Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk, iftiras, sujud lagi, berdiri, 1 rakaat disaksikan 625 hadis yang sahih. 1 rakaat disaksikan 625 hadis yang sahih. Kita tenang-tenang saja nggak pernah baca nih hadis. Sementara hadis lain mengatakan awwalu ma yuhassabu min ummati as-shalah. Yang pertama dihisab dari umatku salat. Barang siapa yang salatnya bagus, aman semuanya. Barang siapa yang rusak, udah jangan ngayal dari yang lain dah. Dan salat ini tanha anil faksa wal munkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pantesan rakyat mencaci maki pemerintah, pantesan saudara menghujat saudara, pantesan tetangga tak saling kenal, salatnya rusak. Tapi dia ngaji, Ustaz. Kalau dia ngaji, dia salat, dia paham. Orang kalau ngaji, orang kalau belajar punya 3 sifat penghuni surga, qaribin, hayyin, sahlin. Ini orang kok ngaji jadi galak, semua salah. Ntar dulu, ini Masya Allah, jangan-jangan ada yang salah nih. Jadi galak, Ustaz. Ini yang begini biasanya nggak minum madu, makan tahun, gitu. Jadi galak nih orang. Orang kalau bisa agama, qaribin. Sifat penghuni surga yang utama, gampang akrab. Apa yang bikin kita nggak akrab? Sekarang kita di Bali, besok kita di pulau lain, kota lain. Saya berangkat dari Aceh, dan sejak kemarin saya keliling di Aceh. Terus ini program dari sahabat-sahabat Muslim Baker Indonesia. Ini bukan klub motor ya, saya cuma bikin wadah. Artinya Bakers ini klub motor apa aja, ada wadah supaya nggak serampangan. Istilahnya ada pengajian lah. Antum mau nanya hukum apa tinggal dialokasikan saja. Itu dari Aceh sampai di Maroke, Masya Allah. Ini kondisi bangsa Indonesia begini nih Pak. Subuh ini udah mulai penuh sekarang. Kajian duha hadir, kajian siang pada zuhur penuh, asar, malam apalagi. Masya Allah. Ini negeri mah sebentar lagi juga berkahnya kelihatan. Orang bilang Indonesia gini-gini, enggak. Itu sosmed hoax ya. Enggak. Kami menyaksikan sekali kok. Dakwah sudah sampai. Kita punya generasi Rabbani. Ini yang di atas nih yang macam-macam sekarang nih. Yang bikin paham ini, bikin paham itu. Susah dibilangin. Nah, kita liatin aja dah. Paling berapa lama lagi sih? Yang muda kita siapin regenerasi yang lebih baik. Supaya apa? Negeri ini jadi baik. Apa salah kita mengajak orang kembali kepada fitrah Indonesia? Negeri ini merdeka atas berkat rahmat Allah. Ayo, jangan hilangkan sebabnya rahmat. Kalau dulu Islam masuk ke Bali, karena raja-raja Bali butuh manajemen Islam. Kenapa sekarang kok orang Bali bisa nggak suka sama orang Islam? Ada yang salah. Dulu sahabat Nabi mengatakan, dulu kami ya zaman Rasul bertemu dengan Yahudi Nasrani. Yahudi Nasrani masuk Islam karena melihat muka kami. Yang pertama yang jelas sekali dalilnya itu Mus'ab bin Umair di Madinah. Ini Mus'ab bin Umair ketika beliau berhijrah, berdakwah di Madinah. Nabi belum hijrah sama Abu Bakar. Dia sudah sampai ke sana. Diutus sama Nabi. Mus'ab berdakwah di sana. Anak muda, belum nikah saat itu. Orang-orang sana pentolannya yang namanya Sa'ad bin Mu'az. Ini pentolan orang kafir Madinah. Ngelihat sahabat yang namanya Mus'ab bin Umair, dia berkomentar, "Lam arahu ka'annahu min rijalil jannah." Siapa ini pemuda? Saya belum pernah lihat. Ini si penghuni sorga ini. Belum ngomong. Ini orang Islam datang, orang kafir lihat. Ini si penghuni sorga ini. Bersihnya, rapihnya, beningnya. Bahkan hikayat mengatakan ini Mus'ab bin Umair, saking wanginya dia punya badan.
Wanginya dia punya badan. 100 langkah sebelum tujuan orang mencium wangi Mus'ab. Atana Mus'ab. Mus'ab datang kemari, dia mencium wangi Mus'ab. Lah sekarang mana Mus'ab 2018? Yang sholat asal nyengget baju di hanger. Tidak pernah rapi untuk Allah, padahal ayat tegas, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaianmu yang terbaik kalau ke masjid. Mana persiapan dirimu? Betul, dalam Islam kullu jafin tahur, setiap yang kering itu suci, betul. Enggak salah. Tapi kan membaguskan ketika berhadapan sama Allah penting. Wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bitta'ah. Ajmilu fit talab. Semua yang baik adanya di sisi Allah, dan semua yang di sisi Allah tidak mungkin kalian dapatkan kecuali kalian membaguskan ibadah sama Allah. Kita pakai baju apa aja silakan, mau bau mau enggak sah salatnya. Asal jangan ada najisnya. Cuma kan membaguskannya kan mendatangkan cintanya Allah. Apa kata Allah? La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Lau kuntu ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yubtisu biha wa rijlahu allati yamsi biha wa idza sa'alani la utiyannahu wa idza sta'adzani la uidannahu. Ini dikatakan sama Nabi. Hadis qudsi. Tidaklah seorang hamba gemar membaguskan yang sunnah setelah yang wajib, sampai aku jatuh cinta. Allah yang bilang ini. Karena kalau aku sudah jatuh cinta karena sunnah yang dia lakukan, maka apa yang dia minta pasti ku beri. Kalaupun dia minta perlindungan pasti ku lindungi. Masya Allah. Ternyata diijabahnya doa kita karena hiasan yang sunnah. Wallahi, kebayang tidak kalau kita nggak kenal tauhid, bercabang hati kita, akhirnya terjebak dalam kesyirikan, menganggap ada kekuatan selain dari Allah. Wa iyadu billah wa na'udzubillah. Ini kan sebuah kesalahan dalam agama, enggak diperbolehkan. Ya, makanya penting sekali kita mendalami ini. Konsekuensi itu tegas, taat dengan perintah Nabi yang pertama. Yang kedua, ijtinabu biman naha alaih, menjauhkan semua yang Nabi larang. Kalau Nabi sudah larang, udah jangan diterabas. Beliau yang bersabda, "Ma nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apapun yang kularang jauhkan, apapun yang kuperintahkan lakukan. Kenapa? Ayat An-Nisa 115 Allah berfirman, "Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masyara." Orang yang bertolak belakang dengan Rasul setelah jelas petunjuk, mengikuti yang bukan Nabi ajarkan, nuwallihi ma tawalla, kupalingkan dia sejauh mungkin. Yang terjadi kesesatan. Kenapa? Menyelisih Rasul. Konsekuensi yang ketiga, tasdiquhu fima akhbar, percaya dengan yang Nabi kabarkan walaupun sifatnya gaib. Mungkin matamu belum melihat, mungkin telingamu belum mendengar, hatimu belum bisa menghayalkan, itu gaib. Gaib cuma Allah yang tahu. Jadi kalau dibilang orang bisa ngelihat yang gaib, udah bohong. Kalaupun kenyataannya betul, ada jin di badannya. Nabi saja nggak bisa tiap hari ngelihat jin. Sesekali beliau ngelihat jin karena Allah tampakkan. Karena dalam Quran dibilang illa manir tadwa min rasulih, kecuali para nabi, para rasul yang Allah izinkan bisa ngelihat. Kita nggak ada yang bisa ngelihat. Kalau kita bisa ngelihat, ada jin di mata Anda, ruqyah. Nabi nggak tiap hari, ini tiap episode nangkap jin. Kan kadang-kadang kita dibikin, aduh, tapi kiai, kiai zaman sekarang nih kadang-kadang sama ojek online remeng. Kiai juga pakai helm soalnya, betul. Walaupun nggak semua yang pakai helm pakai sorban kan begitu. Hati-hati nih, jangan terkecoh kita. Wah tapi dia kayaknya. Coba kenal dulu perdalam tauhidnya bagaimana. Takutnya ayat ini mengena nuwallihi ma tawalla, akan kupalingkan dia sejauh mungkin. Mental kita tidak ada. Dulu orang bertauhid, bambu runcing bisa ngusir penjajah. Sekarang orang pada nggak paham tauhid, ya
Masjid pun nggak pengaruh buat kita. Wa iyadzubillah wa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita nggak tergolong yang seperti itu. Baru kemudian yang terakhir, la ya'budallah illa bima syara'a alaih. Tidak beribadah kecuali ada syariat. Yuk, mulai sekarang kita belajar bahwa setiap ibadah pasti Nabi contohkan. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau seandainya betul yang kita lakukan, sahabat sudah melakukan. Gampang kok. Ya, bicara khilaf nanti sudah dibuka, kita tinggal baca. Tapi yang penting usul, dasar. Furu boleh berbeda, tapi kalau yang namanya usul tidak. Ya, al-anbiya dinuhum wahid. Betul-betul yang namanya para nabi agamanya satu, mentauhidkan Allah, ya. Gak mungkin bahas total tentang ini, kita akan berkait dengan bahasan yang akan datang, tapi secara umum seperti itu, ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Fadal. Silakan. Antum Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, setelah ada pelajaran dari Ahok, kita jadi tahu bagaimana cara memilih pemimpin. Iya. Karena selama ini, apalagi tinggal di sini, kita tidak tahu bagaimana cara memilih pemimpin. Iya. Siapa dia, agamanya apa. Iya. Yang ini kita suka, kita coba. Iya. Yang kedua, setelah pelajaran itu, kita ditempatkan lagi untuk memilih pemimpin. Iya. Walaupun dia muslim, tapi pemimpin itu membela penista agama. Sebagai pemilih ini apa? Iya, oke. Berkait dengan pemilu nih ya. Sebenarnya kalau pemilu ini bahasannya bukan di masjid ya, di forum. Nanti terkena fitnah, tapi saya sampaikan secara umum saja. Perkataan dari Sayyidina Ali, pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya pinter, yang diangkat orang pinter. Kriteria pinter ini maksudnya apa Ustaz buat rakyat ini? Ya tadi, dia betul-betul mengenal Allah dengan benar, mengenal Nabi Muhammad dengan benar, mengenal Islam dengan benar. Karena boleh jadi dia salah pilih Pak, tapi dia nggak terkena dosa karena memilih itu kan ibadah. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Cuma sebelum itu terjadi, alangkah baiknya kita berilmu. Contoh yang paling gampang yang saya sampaikan tadi, kita pengen negeri ini berkah Pak, dengan rahmat Allah. Berarti kan harus ngerti negeri ini seperti bahtera. Nahkodanya siapa? Karena kita akan berlabuh di surganya Allah. Sekarang kalau pemimpin nggak kenal Allah, nggak hafal nama Allah, nggak kenal Quran, mau kemana bahtera negeri ini berlabuh Pak? Makanya kita pernah punya pendahulu, semua pemimpin kita dulu, semua orang yang kenal Allah. Itu Bung Tomo mengatakan Allahu Akbar, kata dalam pidato dia apa? Tidak ada lagi yang ku kenal kecuali Allahu Akbar untuk mengumpulkan arek-arek Surabaya ini. Dengan takbir ini berkumpul manusia. Dia tahu. Dia tahu cerdasnya Hadratus Syekh Simasari ini, bagaimana menaklukkan pemahaman-pemahaman kejawen di negerinya dengan bahasa Nahdlatul Ulama. Begitulah Kiai Haji Ahmad dan lain sebagainya. Mereka orang yang kenal. Sampai disimpulkan tadi, kalau bisa sampai kapanpun pertahankan Pancasila ini dengan ketuhanan yang Maha Esa. Cuma aplikasinya, karena pemimpinnya sendiri mungkin nggak hafal nama-nama Allah. Kalau saya sih sarankan dari kemarin saya kajian, alangkah baiknya kalau memang kita yakin pemimpin wajib Muslim, paling nggak dia hafal minimal 99 nama Allah lah. Sehingga dia tahu nanti kalau ada masalah di negeri ini, mintanya ke Allah. Buat Allah kun fayakun. Kapan pernah terdengar gempa Lombok sejak berdirinya Indonesia? Nggak pernah. Kok ada Allah kun fayakun? Itu bumi bisa jalan bergeser di Palu itu. Ditenggelamkan itu manusia bisa-bisa. Bukan cuma goyang, truk masuk, ditelan sama bumi. Itu nggak pernah terjadi sebelumnya seperti itu. Kok bisa Tat? Menghilangkannya juga hak Allah. Maka kalau pemimpin kenal Allah, buru-buru ambil sikap. Channel TV cuma dia semua. Wahai rakyat, Allah sedang uji negeri kita. Kita wajib beristighfar, memohon ampun kepada Allah kalau kenal Allah. Makanya kita berharap ini nih ya, siapapun yang terangkat nanti, kita lihat bagaimana agamanya. Kalaupun mungkin tidak ada yang sempurna, tugas kita rakyat mendoakan mereka. Bukan menghujat, bukan membuat anekdot di sosmed, disebar-sebar. Itu ghibah.
Doakan ya Allah, berikanlah hidayah pada pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah agama mereka ya Allah, jagalah mereka. Kita pengen pemimpin baik cuma nggak pernah mendoakan, betul? Jujur ya. Pernah gak hari ini nih, ada gak yang doain Pak Lurah? Ada gak yang doain Pak Camat, Pak Wali Kota? Ada gak yang doain Pak Presiden? Ini masalah di kita di sini. Kita cuma pandai menghujat, mencaci, memaki, kita nggak pernah mendoakan mereka. Padahal seberapa salahnya kita mendoakan yang baik buat pemimpin muslim kita. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara bertauhid yang benar? Ya tadi sejam kita ngomong udah. Ngulang lagi saya kalau begini. Sedang saya pelaku dosa dan maksiat Ustaz. Ya, akhi, manusia mana yang tak berdosa? Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam tuh khata, pasti punya salah. Setiap anak Adam. Saya nggak tahu ada yang yakin dengan Darwin. Gitu ya. Tapi kita yakin setiap anak Adam. Nggak tahu turunan Darwin, saya nggak paham ya. Setiap anak Adam pasti punya dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa yang mau bertobat. Dalam sebuah riwayat qudsi dikatakan, kalau seandainya kalian tak ada yang berbuat dosa, kumusnahkan kalian semua, kata Allah. Kuciptakan orang yang berdosa dan minta maaf. Masya Allah. Taib, mungkin dari sekian jamaah yang datang, dosa saya paling banyak Ustaz. Semoga Allah berikan yang terbaik buat antum. Mohon nasihat Ustaz supaya Allah mengampuni seluruh dosa saya. Ya Allah, dosa yang antum lakukan ini, ya di zaman sahabat itu banyak yang berdosa, nggak pernah ada yang mengalahkan dosa mereka. Ya, itu nggak tanggung-tanggung bininya Abu Sofyan. Siapa bininya Abu Sofyan? Hindun. Dia nyuruh membunuh Hamzah, diambil jantungnya Hamzah. Masya Allah. Ahlul Bait, paman Rasul yang dimuliakan. Tapi sekarang Hindun jadi penghuni sorga. Masya Allah. Seberapa kurang bencinya Abu Sofyan sama Rasul. Seberapa kurang bencinya Abu Jahal, Walid bin Mughirah. Nabi doakan, kalau seandainya Walid bin Mughirah, kalau seandainya Abu Jahal tidak bisa masuk Islam ya Allah, lahirkan dari tulang sumsumnya orang yang mengesahkanmu. Lahirlah Ibnu Abi Jahal, lahirlah Khalid bin Walid. Masya Allah. Lihat cara dakwah Rasul. Kalau gerakan sudah nggak dipandang, kalau ucapan sudah nggak didengar, doa jangan putus. Kita meninggalkan doa, itu permasalahannya. Ada apa dengan tauhid? Ya belajar tauhid. Ya. Semoga Allah muliakan kita insya Allah. Ya. Jaga ukhuwah di antara kita. Saling mendoakan, saling menjaga. Negeri ini butuh generasi robbani, generasi yang kompak untuk membangun negeri. Negeri ini butuh orang yang berpikir memberi, bukan mengambil. Doakan pemimpin kita, semoga Allah berikan yang terbaik buat Indonesia insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.